Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Salsanadia dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang beriman tentang pada kodo dan kodar. Videonya sebagai berikut. Pengertian kodo. Kodo adalah cara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan, pengertian. Secara etimologinya menjelaskan bahwa kodo merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Pengertian kodar. Kodar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa kodar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman ajali. Makna secara luas dari kodar yaitu merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Perbedaan dari kodo dan kodar. Perbedaan itu terletak pada ketetapan Allah pada zaman ajali, dengan kodo adalah ketetapan kelak kita akan menjadi apa, sedangkan kodar adalah realisasi Allah atas koda terhadap diri kita sesuai kehendaknya. Sudah dijelaskan dalam surat Al-A'la ayat 3, waladzi qaddara fahada, dan yang artinya dan Tuhanmu yang telah menentukan kemudian menunjukkan. Pengertian takdir. Takdir atau qadar adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di mahsyar kelak. Sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2294 yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, tidakkah beriman kepada seorang di antara kamu sebelum ia beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Takdir mualak. Takdir mualak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Makna harfiahnya adalah takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Contoh takdir mualak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika ingin pandai dan unggul dalam suatu bidang, maka kita harus belajar dan berusaha lebih keras dibanding yang lain. Yang kedua, ketika menginginkan tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan dan hidup yang sehat secara rutin untuk melakukan olahraga. Yang tiga, kesuksesan bisa diraih dengan giat belajar, kreatif, pantang menyerah ketika gagal, tanggung jawab, dan percaya diri. Takdir mubram adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dilaksanakan sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Secara harfiahnya, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Namun sebagai hamba, manusia boleh berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Dalil tentang takdir mualak sudah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11 dan takdir mubram sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang sudah saya sebutkan ada beberapa, yaitu pertama, termasuk orang yang beriman. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, selalu berusaha. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong dan dengki. Yang keenam, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri manusia yang beriman kepada kodo dan kodar: yang pertama, memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup. Yang kedua, menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Dan yang terakhir, selalu bersikap tawakal atas segala ketetapan hidup yang ada. Tadi adalah video tentang beriman kepada kodo dan kodar dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.